Target saya sih 2026. Ya paling tidak 5 juta ayam lah. 5 juta ayam, waduh. Ini berapa ini yang sekarang? 5 juta ayam coba. Kalau sekarang sementara? Sekarang masih di angka 700-an. 700. Waduh, 700 kali 5 juta. masih kurang 4.300.000. Apa menurut saya ini muspro banget. Udah dikasih duit, modal udah diberikan, tinggal ngelola aja. Kenapa sih nggak bisa untung gitu? Kok sampai ada beberapa BUMD yang tidak berjalan gitu loh maksudnya? Apakah kompetensinya juga kurang transparan atau bagaimana ini? Dia bisa memasukkan pendapatan, diukur dulu, modalnya dulu berapa. Kalau kasih 1 miliar lalu kemudian setahun hanya cuma 10 juta buat apa gitu? Dalam 2 tahun, kalau direksi tidak memberikan dividen, maka siap untuk diberikan sanksi. Maka bagi BUMD air bersih harus mengevaluasi, mengupdate diri untuk apa? Untuk lebih maksimal melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, kita kali ini mau ngobrol sama dengan Mas Azhari lagi. Ini merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 11, membawai Nganjuk Madiun. Siapa nih di sini yang dari Nganjuk? Gak ada. Gak ada. Dari fraksi PKB, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Salam, Mas Azhari. Mbak. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih Allah berikan kesehatan, kekuatan, ya. Bisa terus mengabdi berjuang untuk masyarakat. Ya, tentunya sedikit pusing juga ya ngurusin anggaran-anggaran gitu. Ya lumayan itu. Apalagi ini akhir tahun, ada target untuk akhir tahun ini apa ya? Ya sisa kurang 2 bulan lagi kan. Jadi anggaran harus dihabiskan, program harus dimaksimalkan. Kalau enggak nanti silpa di tahun depan. Padahal kalau bisa dilakukan sekarang, ngapain nunggu tahun depan? Itu ya. Ini kan Mas Azhari kemarin kan ngobrol kalau misalnya punya usaha peternakan. Ini kalau sekarang ini lagi musim apa? Kalau misalnya pertanian kan mungkin musim tanam, musim panen begitu ya. Kalau untuk pertanian itu bagaimana? Kalau peternakan apa ya? Nggak ada musiman yang ini ya. Kalaupun hujan, ya hanya paling 10%. Berpengaruh. Ya pengaruhnya. Selebihnya tetap bertelur. Ya. Tetap ikan itu masih tetap makan. Terus itu. Oke. Cuman terfokus di situ aja, Mas. Iya. Karena kebutuhan telur itu masih cukup lumayan tinggi untuk masyarakat Jawa Timur ya, sebagai protein dalam kehidupan. Untuk protein tubuh itu penting. Kenapa nggak pengen mengembangkan sayap ya untuk peternakan? Kan nggak hanya cuman ayam aja, bisa sapi, bisa kambing atau sapi perah kayak gitu kan bisa. Ini lagi proses. Oh, lagi proses untuk pengembangan sapi. Oh, sapi ya. Sementara sudah ada cuman ya belum sampai besar ya. Kita lagi uji kaitan dengan pakan pengganti rumput. Pengganti rumput. Aduh, ini menarik nih. Pengganti rumput. Penggantinya apa? Penggantinya bentuknya protein. Proteinnya protein untuk hewan ya. Jadi perlu protein loh hewan itu, tidak hanya manusia. Ya. Nah, rumput iya, tetapi kalau terus-menerus pakai rumput, nggak pakai cara yang lain, pakai fermentasi yang lain, penemuan, iya tentu rumput lama-lama juga habis. Nah, maka ini perlu penemuan baru. Inovasi. Ya, kita lagi coba untuk itu. Lagi coba untuk itu. Untuk peternakan ini lumayan sangat sulit nggak sih? Mungkin saja nih ya, Mas produser, Mas kameramen, ya kan, Mbak ini punya keinginan nih untuk membangun usaha peternakan. Ada kesulitannya nggak sih, Mas? Kesulitan hanya di perawatan ya. Perawatan. Sama satu yang nggak terduga itu penyakit. Tiba-tiba flu burung. Wah, itu ya. Menakutkan banget itu. Tapi selama vitamin dijalani, diminum, dikonsumsi, insya Allah ketahanan tubuhnya masih relatif aman lah. Relatif aman. Kalau kita dengarkan, kalau ini maaf ya, ini masih belum masuk ke materi ya. Soalnya kepo nih hostnya. Jadi kalau
pertanian itu kan kalau sekarang kan sudah digencarkan nih inovasi-inovasi modernisasi ya, kayak Alsintan, kemudian juga cara penanaman yang dari konvensional ke organik seperti itu. Kalau untuk peternakan ini apakah juga ada modernisasi, Mas? Tempatnya panjenengan nih khususnya. Dulu orang beternak kaitan dengan ayam itu kan harus di tanah yang luas begitu. Sekarang enggak juga. Enggak juga. Cukup ya bersusun. Cukup 5-10 meter udah jadi itu 50 sampai 100 ayam itu bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, jadi nggak harus diloskan. Iya, dulu kan perlu lahan yang cukup gede, dibakarin, enggak sekarang enggak begitu. Wah, kepo nih pengen jalan-jalan ke sana ya. Bisa main Madiun. Madiun ya. Paling dekat dari Blitar itu Madiun yang ada peternakannya. Kalau Blitar Nganjuk ya. Nganjuk. Oh, Nganjuk ada. Nganjuk, Madiun kan baru Magetan lebih banyak lagi. Magetan lebih banyak. Karena suasana di sana lingkungannya dingin dan banyak pertanian. Sangat mendukung proses percepatan bertelur. Itu pengaruh juga itu ayam itu. Ya. Kalau panas dia juga enggan bertelur itu dia. Masih harus memperhitungkan cuaca juga ya. Iya. Kalau untuk penyebarannya apakah cuman hanya untuk penyediaan lokal saja sih Mas? Itu kan kalau Nganjuk ada Nganjuk, ada Madiun, itu untuk penyediaan lokal aja apa juga didistribusikan ke seluruh Indonesia begitu? Sementara karena saya di daerah pilihan Nganjuk Madiun, itu wilayah fokus saya. Ya karena saya dipilih warga sana kan, tentu lebih prioritas lah. Nah, sudah mulai banyak permintaan ini. Kalimantan juga mulai WA, mulai tanya-tanya gitu kan. Tapi ya kita fokus untuk masyarakat dapil lah. Dapil dulu lah. Kalau udah mulai ini baru kemudian kita mengembangkan ini. Udah pusing udah ini, kebanyakan orang udah ini kan. Tapi kalau misalnya ketersediaan dari peternakannya Mas Hasari mungkin juga bisa menyetok ya sebetulnya untuk Indonesia. Belum juga. Apa ada target? Target saya sih 2026. Ya paling enggak 5 juta ayam lah. 5 juta ayam, waduh. Ini berapa ini yang sekarang? 5 juta ayam coba. Kalau sekarang sementara? Sekarang masih di angka 700-an. 700. Waduh, 700 kali 5 juta. masih kurang 4.300.000. Ya tapi kalau sebulan ini 500, baru 500 kan bisa nyampe. Bisa nyampe. Ya pokoknya itu tadi ya, nggak ada virus-virus yang itu yang ditakutkan. Menyerang. Soalnya kalau misalnya virus itu menyerang peternakan pasti harus dibinasakan gitu ya, nggak bisa dipertahankan lagi maksudnya. Nggak bisa, mati itu ayam. Mati. Pernah terjadi? Ya pernah. Pernah itu nyoba di 5.000 ayam mati seketika. Semuanya? Masya Allah. Gila, 5.000 ayam gimana? Ya namanya usaha bisnis kan. ya untung, ya kadang ya sedikit pusing-pusing gitu. Iya, kalau bahasa Jawanya jeleput gitu. Musuh Blitar gitu. Jeleput gitu ya. Cuma dia enggak ada jeleput itu. Oh, enggak ada. Yang ada ya loro kabeh lah ini. Loro kabeh. Gimana? Oke, ini kita mau membahas soal peran BUMD ya. Di episode sebelumnya kan kita sudah membahas nih, tapi tidak terlalu terfokus kepada BUMD. Bahwa BUMD ini juga sebagai tulang punggung PAD Labanya. Ini untuk BUMD di Provinsi Jawa Timur, apakah sudah bisa dikatakan menjadi tulang punggung PAD, Mas? Ya, di antara salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak ya, itu ya BUMD. BUMD. Karena negara berbisnis lewat BUMD. Yeah. Air itu kalau dikelola, iya jadi duit. Nah, pertanyaannya kalau negara ngelola nggak boleh. Negara yang punya resources, negara yang punya potensi itu, maka dibentuknya BUMD untuk ngelola. Yeah. Nah, air itu kalau nggak dikelola, akhirnya seseorang bisa mengambil seenaknya sendiri. Aduh saya naik dewe gitu kan. Kalau di Blitar banyak sumber ya, Tulangpung banyak sumber, Madiun ada sumber. Masih berlimpah lah ya. Betul. Tapi coba di Surabaya nggak ada sumber. Maka yang dari Madiun, yang dari Blitar tarik ini di satu penampungan, distribusinya ke Gresik, distribusi ke Tuban, distribusi ke Surabaya. Karena mereka ada sumber. Nah ini gimana caranya berimbang? Nah kalau nggak berimbang, ya warga masyarakat Blitar, Tulangpung aja sejahtera kan. Tapi Surabaya nggak dapat air bersih dong. Nah maka di sini ada namanya perimbangan. Dikelola di satu perusahaan yang mana badan usaha milik daerah air bersih. Air bersih. Itu untuk air bersih, untuk mandi, untuk air minum, banyak hal itu. Konsumsi.
Oke, kalau untuk BUMD ini seperti yang saya tanyakan tadi, BUMD ini cukup berperan nggak sih untuk peningkatan PAD selama ini di Jawa Timur? Ya, alhamdulillah BUMD kita terutama yang perbankan, jadi ada 2 BUMD. Pertama perbankan dan non perbankan. Ya. Perbankan ada 2, Bank Jatim sama Bank BPR. Ini sangat positif. Sangat positif. Sangat positif dan menyumbangkan PAD kurang lebih 550 miliar tiap tahun. 540 miliar menyumbangkan pendapatannya ke Provinsi Jawa Timur. Ya. Untuk program macam-macam. Lah yang non ini hanya, kalau nggak salah yang sehat hanya JGU. Dari sekian banyaknya itu ada JGU, ada PJU, ada PWU, kan? Ya. Yang gas ini yang prospek di sini. Prospek. Ya selebihnya properti rata-rata masih, ya kalau saya boleh menyampaikan itu rugi itu kalau usaha. Masih rugi. Ya karena BUMD itu ibaratnya usaha yang digaji pemerintah. Itu kan menurut saya muspro banget, udah dikasih duit, modal udah diberikan, tinggal ngelola aja, kenapa sih nggak bisa untung gitu. Ya, itu yang salah ini orangnya, manajemennya, perusahaannya atau apa itu. Makanya kemarin saya kenceng itu di rapat di Badan Anggaran, mau rapat di komisi, bilang kalau tahun ini nggak ada laba yang diserahkan, saya siap akan nutup itu perusahaan. Sudah ditegaskan seperti saya itu. Bilang begitu. Kalau enggak, operasional tetap jalan itu. Mulai listrik, mulai karyawan, mulai apa jalan terus. Buat apa begini nih? Harus dihentikan. Kalau kan ditutup, di merger lah dengan yang lain. Jadi kan karyawan 1 kerja untuk 2. Kan bisa aja tinggal mengelola aja kan. Nggak harus bertahun-tahun rugi, nggak ada dividen, nggak ada pendapatan, buat apa ini? Yang penting duitnya taruh aja di bank, udah selesai tuh, tidur udah dapat itu. Ngapain harus sebagai usaha kan? Iya. Itu saya sangat disayangkan ya, itu masih menjadi isu ya. Ada yang sehat enggak ini. Kita lihat nanti ini, kita lihat di akhir 2025 ini, kita evaluasi, ya paling nggak setahun jalan lah, 2026, kalau enggak ya kemungkinan besar kita merger. Kalau perlu kita tutup, daripada rugi terus. Rugi terus nggak ada manfaatnya. Oke, itu untuk kalau karyawannya, kemudian juga direktur ya, kalau bahasanya ya, direkturnya. Itu bagaimana sih Mas Azhari untuk memilih mengelola BUMD ini? Kok sampai ada beberapa BUMD yang tidak berjalan gitu loh maksudnya? Apakah kompetensinya juga kurang transparan atau bagaimana ini? Iya, saya ini kan baru setahun. Baru setahun jabat. Periode pertama dan setahun belum tahu dulu kayak apa sejarahnya, tapi lewat rekrutmen tim sel untuk memilih direksi BUMD. Nah, ketika saya datang udah ada nih BUMD nih, ya kan? Rekrutmen kayak apa, ide kayak apa kita nggak tahu. Karena waktu itu tiba-tiba datang dan saya ada di situ. Nah, tetapi ketika sejak menjabat di Indrapura, di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, kita melihat bahwa kurvanya nggak naik-naik amat, hanya stuck, naik dikit, stuck lagi gitu. Nggak ada yang drastis gitu, nggak. Maka menurut saya usaha yang begini ini perlu dievaluasi. Nah, kalau perlu direksinya menyampaikan rancangan kerja dia mau apa sih tahun ini, kerjanya mau apa gitu. Lalu kalau itu sudah dapat clue-nya, analisa bisnisnya masuk, lanjut. Kalau itu enggak, ya buat apa? Mending nggak usah, gitu kan? Nah, ini kesalahan di mana? Tentu akhir tahun ini kita kasih waktu deh. Kasih waktu untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi, untuk memverifikasi, memvalidasi. Kira-kira apa penyakitnya di dalam itu? Ya, itu yang harus dicari ya. Betul. Kenapa kok tetap stuck padahal untuk permodalan juga nggak ngeluarin? Iya. Udah disiapin, udah support tiap tahun ya kan. Untuk gaji karyawan juga pemerintah. Betul. Gitu ya. Selain soal itu untuk perbankan itu apakah ada dua ya Mas ya, kalau perbankan BUMD ya, itu apakah sudah berjalan maksimal nih? Ya, sementara kan ukuran kita dividen, kita kan PAD masuk. Nah kalau PAD masuk, ini sehat. Kalau nggak bisa nyelangin pendapatan, ya nggak sehat. Ukurannya sederhana itu. Nah baru diukur, dia bisa memasukkan pendapatan, diukur dulu modalnya dulu berapa. Kalau kasih 1 miliar lalu kemudian setahun hanya cuma 10 juta buat apa gitu. Ya kan? Kalau dia modal ratusan miliar, 1 miliar ke 10 juta ya. Bisa juga. Perbandingannya banyak banget. Coba, nah terus buat apa begini? 1 miliar dibiarin, dikelola macam-macam, hanya cuma PAD 10 juta. Ini kan apa ya? Nggak kerja dia. Itu mending 1 miliar kasih ke bank,
nggak usah kerja, nggak usah karyawan, tidur aja. Udah pasti dapat bunga kan? Udah ngapain pakai badan usaha juga gaji karyawan macam-macam, nggak ada manfaatnya tuh. Nggak ada manfaatnya. Jadi diharapkan BUMD tetap terus berinovasi ya, Betul. Mas ya. Biar tidak stuck di jalan aja. Betul. Mentang-mentang dibayarin pemerintah. Kalau kontribusinya BUMD nih, BUMD Jawa Timur terhadap PAD saat ini itu seperti apa, Mas? Lumayan membantu ya. Lumayan membantu. BUMD itu kalau nggak salah kemarin naik dari 25 kalau salah menuju ke 30 miliar. 25 ke 30. Itu yang BUMD non perbankan. Itu tahun ini peningkatan di angka 30-an kalau salah. 28 data ada. 28 ke 30 miliar itu tiap tahun. Tiap tahun mendapat, artinya masih ada fungsinya lah mereka. Masih ada manfaatnya lah mereka berdiri ini ya. Oke. Itu untuk yang gas tadi ya? Yang gas dia lebih 20 miliar. Lebih. Oke. Jual gas, jual apa namanya? Ada pelabuhan. Pelabuhan sekali sandar udah berapa itu? Nah, kayak gitu dikelola oleh BUMD kan. Yeah. Gas, kemudian apa mineral, mulai dari pengambilan gas sampai pengelolaan gas, lalu dijual ke Exxon, dijual ke ini, itu provinsi punya. Ada lagi yang PI itu hanya cuma invest saja. Jadi kalau kita punya wilayah gede Jawa Timur, ketika di situ ada gas kita memiliki hanya 10% kita sahamnya, nggak ngapa-ngapain itu. Oke. Karena di Jawa Timur, kalau ada misalnya contoh di mana itu di Porong, itu kan dulu ada pengoboran yang salah itu kan. Ya. Nah itu milik Jawa Timur. Boleh disebutin nggak? Tanpa disebutin kayaknya udah ya swasta itu. Semua. Karena itu di Jawa Timur punya PI namanya 10%. Karena wilayah Jawa Timur kalau ada kerusakan kayak gini, Jawa Timur kan ikut serta membantu masyarakat kan. Nah maka berhak Jawa Timur untuk mendapatkan PAD dari situ karena kewilayahannya. Nah, kalau begini nih, coba kan di Jawa Timur masih itu di Porong kan, Sidoarjo kena dampaknya, Jawa Timur kena dampaknya. Yang dapat siapa? Swasta. Maka dikelolalah swasta dengan negara dengan pihak ketiga ini jadi satu. Provinsi jauh berapa persen, gitu kan? Pusat berapa persen, daerah berapa persen, lalu perusahaan swasta berapa persen. Udah ada hitungannya. Udah ada hitungannya. Jadi Jawa Timur juga mendapatkan ganti rugi, gitu ya. Ibaratnya enaknya ngomong. Mas Azhari ini asli mana sih? Asli Surabaya. Surabaya. Berarti masih mengikuti soal Porong itu ya? Masih. Untuk saat ini bagaimana sih sebetulnya? Terakhir nggak gitu nih ya? Terakhir kayaknya wisata lumpur apa itu? Wisata lumpur. Itu lumayan PAD kan? Oh iya. Iya itu untuk wisatanya itu cuma masuk doang apa memang di sana ada wahananya? Nah belum pernah ke sana ini. Kapan lama ke sana kan? Aduh baunya menyengat ya. Waktu perjalanan ke Surabaya itu kan ke Sidoarjo itu kan ngelewatin situ juga. Aduh baunya itu sangat menyengat. Untuk masyarakat sekitar sana itu ada keluhan nggak ya kira-kira? Ya sangat lah. Mereka banyak yang pindah ke mana, ke Pasuruan, pindah ke Surabaya kan banyak yang pindah itu. Iya. Untuk menurut Mas Azhari nih ya, kasusnya di Porong itu kan itu terus keluar ya. Itu akan memangkas lagi nggak? Itu kan sangat mepet dengan jalan ya kalau dilihat. Iya. Saya ini bukan ahli apa ya? Ya barangkali. Ilmunya apa itu? Ahli pertanahan itu apa itu? Tapi kalau dilihat dari fakta sekarang sangat mengganggu kan. Itu gimana lumpur atau air di dalam bisa keluar semua itu kan. Iya, bisa jadi ya mungkin di sana juga nggak tahu di bawah bumi ini sudah banyak yang keluar semua, bisa jadi kan kropos di sana itu. Iya betul. Jadi saya lagi bukan ilmuwan soal itu, jadi nggak tahu ini kayak apa nanti itu kan. Sepertinya saya salah bertanya. Tapi mengikuti ya kasus itu sangat disayangkan ya Mas ya. Niatnya menyediakan gas untuk masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat, nyatanya menjadi musibah untuk masyarakat. Waduh, ini kalau untuk penguatan BUMD ini Mas ya, untuk Komisi C ini perannya selain menetapkan regulasi, itu apa Mas? Pengawasan. Satu, memberikan pengawasan, yang kedua mensupport, yang sehari-hari yang triwulan kita sampaikan adalah soal evaluasi ya. Evaluasi. Kita juga membantu
sosialisasi, membantu ke masyarakat bahwa ada BUMD yang ini layak untuk dikonsumsi, misalnya AB. AB itu air bersih. Pakailah air minum air bersih, pakai namanya produknya itu siropan. Siropan itu satu air bersih dalam kemasan, yang kedua sirup. Nah, itu enak banget kalau sirupnya ini asli gula, nggak ada campuran sama sekali. Itu sejak zaman Jepang kalau nggak salah itu. Udah lama itu, udah puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun sudah berdiri di Jawa Timur. Masih ada di situ. Masih ada di situ. Dan pembelinya masih lumayan banyak. Nah, kita bantu promosi itu. Ya kan, pakai ini aja enak kok gitu. Memberikan dukungan. Betul. Salah satunya adalah biar perusahaan air bersih ini bisa hiduplah dengan operasionalnya, bisa membantu menyumbangkan PAD dengan perusahaan air bersih tadi itu. Air bersih, oke. Gitu. Ini kan banyak sekali yang mati ya. Bukan mati sih, seperti tidak begitu berkontribusi. Ini kalau Komisi C untuk membantu itu ada giat yang seperti apa, Mas? Membantu gimana maksudnya? Membantu maksudnya biar segera berjalan begitu. Sementara evaluasi ya. Cuman evaluasi aja. Evaluasi kita bantu support pameran, kita bantu support ke audien, ke masyarakat untuk menggunakan produk dari BUMD gitu. Ya, kalau misalnya nih Mas ya, BUMD sama swasta misalnya dibandingkan nih, untuk pembangunan ekonomi ini lebih berkontribusi yang mana nih untuk perkembangan Jawa Timur? Ya kalau kita ukurannya kita BUMD ya. Sepanjang BUMD masih memberikan dividen, saya kira itu bisa membantu masyarakat. Nah kalau swasta mungkin CSR yang bisa berdasarkan masyarakat ya. Kalau BUMD selain CSR juga menyumbang ke negara. Itu sih yang kita ini kan. Yang digeluti ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan Mas Azhari itu kan ceritanya masih periode pertama. Jadi untuk prosesnya dan lain sebagainya, perekrutan karyawan BUMD itu masih belum mengikuti. Ada nggak sih Mas misalnya, nggak mungkin kan kalau misalnya kita harapkan itu stop terus harus PHK massal gitu kan nggak bisa ya. Ada nggak sih maksudnya upaya dari Komisi C untuk memberikan perkembangan kompetensi dari karyawan-karyawan tersebut, Mas? Misalnya kayak mengundang ahli atau gimana begitu? Iya. Kalau tahunan kita minta untuk diaudit independen. Independen berarti dari BUMD sendiri. Betul, audit independen yang terpercaya, yang bisa memberikan dampak baik kepada perusahaan. Audit keuangan, audit internal maupun audit SDM di perusahaan itu. Yang kedua, selain audit, kita lagi nyusun soal perubahan Perda BUMD. Salah satunya adalah isinya, minta bocorin ini. Dalam 2 tahun, kalau direksi tidak memberikan dividen, maka siap untuk diberikan sanksi. Berupa pertama SP. Yang kedua kita minta untuk keluar, untuk mundur. Kalau nggak mampu. Ini dibocorin karena harusnya dirahasiakan dulu. Dirahasiakan, makanya saya bocorin bisa jadi masyarakat yang nonton ini bisa daftar itu. Kalau Anda mampu silahkan daftar aja. Tapi syaratnya satu, kalau nggak mampu siap mundur. Ya kan? Kalau begitu enak nih, nggak enak-enakan jadi direktur. Tapi ketika ini nggak nyampe tujuan, nggak nyampe target, maka saya harus berkomitmen untuk mundur. Nah ini baru bekerja. Selama ini kan nggak nunggu 5 tahun, pokoknya ya gini aja, yang penting gajian, yang penting ini ya kan. Nah ini nggak boleh lagi setelah ini 2 tahun paling nggak, kalau nggak menunjukkan kerja baik, menunjukkan dividen yang cukup, menyumbangkan PAD, siap nggak mundur. Nah, kalau siap mundur baru tekan ini jalan. Ini target tahun depan, enggak ya 2 tahun lagi ya? Ya. Masih lama nih. 2026 baru mulai ya. Baru mulai. Jadi 27, 28 lah, baru punishment akan turun itu. Aduh lama juga ya? Ya kan baru. Baru setahun kita ada di situ ya. baru tahun 2028 itu bisa diberikan sanksi. Berarti ini membuka loker sebanyak-banyaknya. Loker sebanyak-banyaknya. Siapa yang mampu kuat, ya cukup untuk mengelola perusahaan silahkan. Terbuka untuk umum. Ini bagaimana nih hubungan BUMD dengan mitra kerja Komisi C, seperti misalnya kemarin itu disebutkan BPKAD, terus juga Bapenda. Ini bagaimana hubungannya?
Kalau BPKAD berhubungan ya, karena kan dengan aset. Iya, aset. Aset pemerintah provinsi, kemudian yang dikelola oleh pihak independen atau pihak swasta, dalam hal ini negara punya BUMD, maka diberikan kewenangan kepada BUMD dulu untuk mengelola. Misalnya, ada tuh di Probolinggo itu ada namanya lahan sekian hektar, milik pemerintah provinsi. Yeah. Itu kemudian dikelola oleh namanya anak perusahaan, namanya DABN. Untuk apa? Untuk sandar orang-orang laut di sana, untuk ikan apa gitu, disewa. Maka pemerintah provinsi memberikan keleluasaan kepada BUMD untuk mengelola ini. Itu boleh di situ. Nah, ini bentuk kerjasama baik oleh BKAD maupun oleh BUMD. Negara punya tanah, yang ngelola adalah BUMD. Kan begitu. Ini bentuk kerjasama. Ini sinergi yang dimaksud Mbaknya tadi itu, hubungannya kayak apa? Baik sekali hubungannya, malah prioritas. Iya, itu masih salah satunya ya. Masih salah satunya. Mas Azhari pernah nggak? Ini masih keluar topik ya. Pernah nyobain kopinya khas buatan orang Kudus nggak? Apa tuh? Ini, silakan. Oh, Kudus. Ya, ini buatan Kudus. Buatan orang kopi khas buatan orang Kudus. Yang buat orang Kudus? Ya. Itu ibunya. Gimana rasanya? Berkomentar dong. Enak. Kudus itu suci. Ya Kudus. Yang Kudus itu suci. Bersih kayak kopi saya nih, bening. Ini kalau Surabaya, kalau misalnya saya harus main ke Surabaya, selain dari, mungkin kalau saya kenalnya itu kan Bonbin ya? Iya ya, benar. Surabaya Zoo. Itu apa yang harus saya datangi kalau ke Surabaya? Banyak. Selain mall loh ya, kalau mall kita tahu ya, di Surabaya pasti banyak. Surabaya sekali. itu lengkap kota metropolitan. Ya. Yang mau ke putih ada, yang hitam ada. Begitu, yang putih. Mbah Sunan Ampel, Mbah Bungkul. Ya. Ya kan banyak yang itu. Putih. Yang putih-putih lah. Yang hitam juga banyak itu. Kebun binatang, ya kan. Ya, kalau malam-malam ke mana hiburan, banyak itu. Banyak ya. Kalau yang untuk saya, kira-kira pantasnya yang mana? Banyak pilih hitam atau pilih putih. Atau lorong-lorong juga nggak apa-apa. Pagi ke ini, ke Sunan-Sunan, malamnya ke mana gitu kan. Jangan. Nanti beda jalur ya. Ya. Soalnya kan ini berarti nggak bisa direkomendasikan ya saking banyaknya. Iya, tinggal pilih aja. Surabaya lengkap lah. Surabaya lengkap. Surabaya itu lengkap. Ada gunung, ada laut. Oh iya benar ya. Pesisir pantai. Betul. Iya. Lengkap Surabaya itu. Gunung, laut. Selama perjalanan ke sini emang kita sudah disuguhkan dengan gunung ya. Cuman ini bukan kawasan Surabaya. Iya, tapi gunung yang panas ya Surabaya itu. yang panas gitu ya. Betul. Gunung rata-rata kan dingin apa Surabaya enggak. Ketika BUMD ini tidak begitu bekerja, Mas Azhari ya. Ini apakah ada dampak yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung? Kalau secara langsung nggak ada ya, karena BUMD urusan negara ya, nggak ada urusan dengan masyarakat. Hanya menyumbangkan pendapatan ke negara untuk masyarakat. Tapi kalau BUMD langsung masyarakat nggak ada. Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Mbak. Karena memang ini perusahaan. Beda dengan program. Kalau program misalnya kayak rumah sakit, ngedampak itu masyarakat itu. Pasti berdampak. Misalnya dokter nggak ada, kan ada masyarakat Pak. Tuh, misalnya perawat atau misalnya orang sakit, lalu kemudian lama untuk ditangani, itu dampak masyarakat. Kalau BUMD ini nggak ada. Satu soal pangan, dua soal gas, tiga properti, nggak langsung lah. Berarti permasalahannya cuma di pendapatan aja. Gitu. Tapi kalau untuk penyaluran pemanfaatan sumber kepada masyarakat itu tidak ada masalah ya? Nggak ada langsung lah ya. Tidak seberapa langsung ya. Oke, Mas, ini karena kita juga terbatas waktu lagi, mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat soal BUMD? Oh enggak, jangan gitu. Kalau ke masyarakat kayaknya kurang ini ya, kurang greget gitu. Kepada pelaku BUMD. Silakan. Pelaku BUMD. Ya. Apa kaitan dengan maksimalisasi kerja BUMD, saya kira perlu evaluasi diri ya. Kita udah dipercaya oleh negara untuk mengelola.
baik itu air bersih, dan air bersih harus dikelola loh. Kalau enggak, masyarakat nggak bisa mandi, nggak bisa menggunakan itu, nggak bisa mengakses air. Dan kejamnya lagi tuh, air di Surabaya ini, kalau nggak bayar 2 bulan kalau nggak salah, putus. Diputus? Putus kan? Kalau nggak bayar. Nah, maka ketika kejam di bawah, maka pengelolaan juga harus benar di atas. Karena mereka pasti butuh air. Air itu sumber kehidupan. Maka bagi BUMD air bersih harus mengevaluasi, mengupdate diri untuk apa? Untuk lebih maksimal melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Kalau enggak kasihan masyarakat itu. Air ya kotor, kadang mampet. Ya kan? Kalaupun nggak ada 2 bulan diputus soalnya. Ya. Bersyukurlah saya yang tinggal di sumber air yang sangat banyak di sana. Gitu. Kalau di desa masih enak, Mbak. Masih enak. Iya. Kalau di kota bayar itu. 1 kubiknya berapa puluh ribu ya kan? Berapa, Mas? Berapa ya? Yang bayar staf itu gitu. Oh gitu. Oh iya ya, Dewan. Dewan nggak ngurusin itu. Iya. Lebih banyak yang diurusin. Kalau udah banyak baru diurus. Kok banyak sekali? Tagihan. Iya. Terus? Berapa? Tapi murah Kak, murah kok. Di Madiun ukuran saya ya. Madiun itu hanya kurang lebih 38 sampai 45 ribu. 45 sebulan. Ribu 1 bulan. Tapi pemakaiannya ya standar lah untuk 3-4 orang gitu kan tiap hari. Artinya masih cukup murah. Mereka juga mengelola, mereka juga beli pipa gede-gede itu kan untuk distribusi. Kan tidak mungkin mereka pipanya kecil. Bisa taruh di sini untuk distribusi ke sana kan butuh pipa yang gede itu kan. Agar semua bisa masuk. Pipanya dari mana? Dari negara. Makanya dikelola sendiri, disupport oleh negara untuk membelikan pipa gede itu untuk menyalurkan air ke masyarakat. Hasilnya ke negara lagi. Kan pengelolaan aja ini. Maka bagi pengelola air, ya ini ladang ibadah menurut saya. Ladang ibadah. Untuk membantu penghidupan masyarakat, membantu masyarakat lebih seger, lebih bersih, untuk wudhu, untuk sholat kan? Ya betul. Itu harus dilancarkan itu. Madiun itu ternyata cukup kesulitan air ya? Kalau kita lihat, iya. Madiun relatif aman, yang Nganjuk yang kesulitan. Justru yang Nganjuk. Nganjuk di daerah Kecamatan Gondang itu ada namanya desa apa aku lupa, agak masuk ke gunung itu di sana masih kekurangan air, jadi pakai tangki itu untuk ke sana, untuk masuk ke sana. Masyarakatnya kurang lebih 3.000. Kenapa saya tahu? Waktu itu saya kampanye ke sana. Oh, kampanyenya ke sana. Udah saya hitung ini. Kalau saya ada sumber ke masyarakat ini, sumber itu kalau jalannya 10 kilo. Jauh juga ya. 10 kilo. Kalau misalnya tak kasih pipa gede ke ini 10 kilo, kalau satu pipanya 1 meternya 1 juta, gede pipa itu kan, butuh 10 miliar, saya nggak mampu. Saya sampaikan ke masyarakat waktu itu bahwa saya kalau bangun ini saya nggak mampu. 10 miliar terlalu panjang juga. Yang kedua, duitnya nggak ada. Maka harus bersinergi dengan satu pemerintah kabupaten. Yang udah mungkin kita bisa membantu itu menyediakan tangki itu, ya kan, untuk jalur distribusi air. Nah, selebihnya ya kita serahkan ke desa, kita serahkan ke pemerintah pusat untuk sama-sama memikirkan dan kekurangan air ini. Oke, saya pikir Nganjuk itu lumayan ini ya, ternyata masih ada. Tetap aja. Memang nggak semua ya. Nggak semua. Ada di gunung aku lupa di handphone ada itu. Aku lupa. Saya pernah sama gunung gitu. Berarti meskipun Komisi C, tapi juga tetap ngurusin soal infrastruktur berarti ya. Di DPR itu kan nggak harus Komisi C. Mulai pertanian, mulai anak nggak sekolah itu. Semua diurusin. Oke. Ya, mulai mau menikah sampai punya anak dewasa itu ke DPR. Iya. Pak, saya izin, saya besok mau nikah. Iya. Pak, saya besok honeymoon. Gitu. Pak, saya punya anak kecil. Sampai gitu ya. Pak, saya sekolah. Pak, saya ke kuliah. Gitu. Ya, sampai mati nih ya, lapor gitu. Ada lagi Pak meninggal dunia. Gitu. Ya Allah, ya, Masya Allah. Enggak apa-apa. Kalau niatan baik, insya Allah dikasih Allah kelancaran. Amin. Kan termasuk menampung aspirasi dan juga keluhan masyarakat ya Mas Azhari ya. Mas Azhari terima kasih waktunya. Ya, terima Kemarin kasih. dengan kesibukannya, sekarang juga kesibukannya sangat full ya kan. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Iya, Pak.
soal apa sih tugasnya Mas Azhari di Komisi C gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Azhari SHIMM selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur tentang bagaimana peran BUMD sebagai tulang punggung PAD. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.